Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, salam sehat dan salam semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita melalui video yang akan Bapak berikan ke kalian masih tentang materi yang sama, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Pada hari ini kita akan mempelajari subbab tentang volume tabung, ya. Jadi yang kita sudah ketahui pada kompetensi dasar atau KD bahwa dalam BRSL ini kita akan membahas 3 buah volume bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Tapi saat ini kita akan membahas tentang volume tabung terlebih dahulu. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Kompetensi dasar yang pertama adalah membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun sisi lengkung seperti tabung, kerucut, dan bola. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung seperti tabung, kerucut, dan bola, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Volume tabung, ya, kita lihat ada 3 buah gambar di sini. Yang pertama gambar tabung utuh, yang kedua gambar tabung yang sudah mengalami pengirisan, ya, diiris, dan gambar ketiga setelah irisan tersebut dijadikan satu kembali dengan membentuk bangun yang berbeda. Ya, kita lihat penjelasannya bahwa gambar pertama adalah tabung dengan panjang jari-jari alas R, ya. Jari-jari alas R, ya, di sini ya, di atas maupun di bawah ya sama juga, ya. Ini R juga. Dan tinggi adalah T, ya, tingginya T. Tabung tersebut disekat menjadi bangun-bangun yang sama besar, ya. Seperti ditunjukkan pada gambar kedua. Gambar yang kedua yang ini. Sehingga membentuk suatu juring, ya, di mana juring-juring yang terbentuk pada bidang atas tabung tersebut memiliki sudut pusat yang sama besar. Ya, sudut pusatnya di sini. Sama. Kemudian, bangun-bangun yang telah disekat, ya, bangun-bangun yang telah disekat dirangkai sehingga terbentuk bangun pada gambar ketiga. Ya, jika besar sudut pusat juring yang disekat semakin kecil, maka garis AB, ya, dan ini garis AB, ya, garis A ke B, D ke C, D ke C, kemudian E ke F, makin mendekati garis lurus. Dengan demikian, pada akhirnya bangun yang terjadi dapat dianggap sebagai prisma. Ya, seperti itu. Berdasarkan uraian tersebut, ya, maka diperoleh hubungan bahwa luas alas tabung sama dengan luas alas prisma, sehingga diperoleh hubungan sebagai berikut, ya. Volume tabung ya, volume tabung adalah volume prisma, ya kan? Kemudian volume prisma dijabarkan menjadi luas alas prisma dikali dengan tinggi prisma. Kemudian luas alas prisma itu disebutkan sama dengan luas tabung. Ya. Maka tinggi prisma juga dapat dikatakan sebagai tinggi tabung, ya. Luas alas tabung yang kita tahu berbentuk sebuah lingkaran. Maka luas alas tabung adalah luas lingkaran dikali dengan tinggi. Ya, seperti itu ya. Luas alas lingkaran rumusnya adalah pi R kuadrat dikali T. Maka didapatkan luas alas dari tabung adalah pi R kuadrat.
Ya, jadi dari sekian uraian rumus ini ya, rumus di atas, yang nanti kita pakai hanyalah ini, PR kuadrat T. Ya, ini hanya uraiannya saja. Ini hanya uraian pembentukan rumus. Ya, jadi yang dipakai ini ya, PR kuadrat T. Nah, di sini ada sebuah ketentuan atau keterangan untuk setiap tabung ya, atau silinder. Jadi nama lain dari tabung itu adalah silinder dalam matematika. Berlaku rumus berikut. V sama dengan V R kuadrat T ya, di mana V-nya adalah volume tabung, kemudian R-nya adalah jari-jari alas, dan T-nya tinggi. Yang kita ketahui bahwa P-nya ada dua ya, 3,14 atau 22/7, disesuaikan dengan angka jari-jari atau diameternya atau bahkan tingginya. Ya, jika dia kelipatan 7, maka bisa menggunakan 22/7. Ya, kalian sudah mengerti bagaimana penggunaan dari P sendiri ya. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama. Hitunglah volume tabung yang berdiameter 7 cm dan tinggi 10 cm dengan nilai Pi sama dengan 22/7. Ya, di sini ada gambarnya ya. Ini diameter, ya diameternya 7, ini diameter, dan ini T-nya. T-nya. Berarti kalau diameternya 7, maka dapat dikatakan R-nya adalah 7 dibagi 2 sama dengan 3,5 cm. Oke, kita tulis di sini. Diketahui Y-nya sama dengan 7 cm. Berarti R-nya sama dengan 3,5 cm. Kemudian tingginya adalah 10 cm. Maka Pi-nya diketahui ya di situ ya. Pi yang digunakan adalah 22/7. Ya, yang ditanyakan adalah volumenya, V. Oke, kita jawab. Tadi rumusnya apa? V sama dengan PR kuadrat T. Ya. Pi-nya berapa? Pi-nya kita gunakan 22/7. 22/7 dikali R kuadrat. R kuadratnya 3,5. 3,5 dikali 3,5 dikali dengan T. T-nya 10. Oke, sampai sini kita bisa menggunakan ini ya, 7 ya. 7 dibagi dengan salah satu 3,5 di sini ya. Jadi 7 dibagi 3,5 adalah 2. Oke. Kemudian 2 dibagi dengan 22 adalah 11. Maka 11 dikali 3,5 dikali 10. Ya, perkalian desimal dengan 10, maka kita tinggal memainkan komanya saja, kita geser. Ya, kalau dikali berarti dia mundur, kalau dibagi dia maju. Maka ini dikali 10 berarti dia mundur 1, jadi 35. Maka hasilnya 11 dikali dengan 35 adalah 385 cm. Cm apa? Cm kubik ya. Jadi kalau di luas satuannya cm persegi, kalau di volume cm kubik ya. Oke, lanjut. Sebuah tabung berisi 770 cm kubik zat cair. Panjang jari-jari alas tabung 7 cm. Hitunglah tinggi zat cair itu dengan nilai I sama dengan 22/7. Oke, di sini soalnya sudah mulai divariasikan ya. Ternyata di sini V-nya sudah ada. Ini V-nya. Jadi kita tidak diperintahkan untuk mencari V. Kita tulis diketahuinya. Diketahui V-nya adalah 770. 770
cm ya. Kemudian R-nya adalah 7 cm. I-nya adalah 22/7. Yang ditanyakan adalah tingginya. Maka kita jawab ya. Jawab, rumus V adalah Pi R kuadrat T. I-nya 22/7 dikali R kuadrat. Berarti 7 dikali dengan 7 ya. Dikali T. T-nya nggak ada ya. Nah, karena di sini V-nya sudah diketahui ya, sebesar 770, kita langsung substitusikan saja V-nya 770 tepat ya. Tepat di bawah V. Jadi kalau yang udah diketahui kita langsung masukkan saja ke tempatnya. Jadi kita operasikan 7 dibagi dengan 7 ya. 7 dibagi dengan 7 adalah 1. Maka di sini penulisannya menjadi 770 sama dengan 22 dikali 7 dikali T. Ya. Maka T sama dengan, karena kita ingin mencari T, maka 22 dan 7 ini harus pindah. Ya, pindah ruas yang tadinya perkalian jadi pembagian. Maka bentuknya akan seperti ini ya. 770 dibagi 22 dikali 7 ya. Karena dia pindah ruas yang tadinya perkalian jadi pembagian. Ya. Maka 77 dibagi 7 adalah 11 ya. Maka jadi gini. Jadi seperti ini ya, 110 dibagi dengan 22. 11 dibagi 22 adalah 2 ya. Ini 1. Maka jadinya 10 dibagi 2. Maka nilai T-nya adalah 5 cm. Ya. Jadi kalau soalnya dibolak-balik, yang diketahui V-nya, kita disuruh mencari T-nya, jadi tidak usah bingung. Kita menggunakan rumus yang sama, cuma kita menempatkan hal-hal yang diketahuinya harus tepat ya. Kalau ini V-nya sudah ada, maka kita taruh di tempat V. Ya, seperti ini 770-nya. Kalau T-nya nggak ada atau belum ada yang dicari, maka biarkan saja T-nya kosong atau kita tulis dalam bentuk T. Ya, jadi harus paham ya bagaimana cara menghitung hal-hal yang ditanyakan selain volume. Jadi bisa saja dibolak-balik ya. Seperti itu ya. Contoh soal yang ketiga, gambar di samping menunjukkan sebuah tabung yang berdiameter 16 ya. Diameternya 16. Kemudian tingginya 20 cm. Berada di dalam sebuah balok ya, di mana baloknya berukuran 16 kali 16, panjangnya 16, lebarnya 16, tingginya 20 ya. Tingginya 20. Berarti ini kita tulis di sini. Ini P, ini L, ini T. Selimut tabung tersebut menyinggung bidang-bidang tegak balok. Sehingga kita disuruh atau diperintahkan menghitung volume ruangan di luar tabung pada balok tersebut. Jadi kalau volume ini kan tabung ya. Ini tabung di dalam balok. Berarti kalau kita disuruh untuk menghitung volume ruangan di luar tabung, berarti yang ini nih, ya. Yang ini, terus yang ini, ya, yang tidak kena tabung. Yang ini ke bawah ya, yang ini juga ke bawah, ini ke bawah. Pokoknya yang tidak ditabung. Kita disuruh menghitung volumenya berapa, ya. Maka kita tinggal menghitungnya dengan cara volume balok ya, volume balok dikurang volume tabung. Kenapa? Karena volume balok di sini lebih besar. Kita lihat dari gambarnya bahwa si tabung ini bisa masuk. Si tabung bisa masuk ke dalam balok. Maka dengan kata lain logikanya volume si balok akan lebih besar daripada si tabung. Ya, maka kita tinggal mengurangkan volume balok dikurang volume tabung. Jadi kita tulis dulu di sini diketahui ya. Diketahui ukuran balok ya. Ukuran baloknya adalah P kali L
kali T sama dengan 16 kali 16 kali 20. Kemudian ukuran tabungnya adalah diameternya 16 cm, berarti R-nya adalah 8 cm, tingginya adalah 20 cm. Ya, ini T-nya. Ini T-nya 20. Yang ditanyakan adalah volume luar tabung. Maka kita jawab V ruangan ya. Sama dengan V balok kurang V tabung. V baloknya adalah V dikali L dikali T dikurang V tabungnya PR kuadrat T. T kali L kali T 16 dikali 16 dikali 20 ya. Kurang Pi-nya di sini ditentukan ya, Pi-nya adalah 3,14. Berarti 3,14 dikali R. R-nya 8 ya. 8 dikali 8 dikali tingginya 20 ya. Kita tinggal menghitungnya. 16 kali 16 kali 20 adalah 5120 kurang 3,14 dikali 8 kali 8 64 dikali 20. Maka hasilnya adalah 5120 kurang berapa hasilnya? 3,14 dikali 64 dikali 20 hasilnya adalah 4019,2. Maka hasil pengurangannya adalah 1100,8 cm cm persegi. Cm kubik, sorry ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi volume ruangan di luar tabung yang ada di dalam balok ini adalah sebesar 1100,8 cm kubik. Ya, jadi tinggal dikurang saja. Seperti yang awal tadi Bapak bilang. Oke, baik. Sekian pembahasan materi kita pada hari ini ya, pada video pembelajaran kali ini tentang volume tabung. Untuk video berikutnya kita akan membahas tentang volume kerucut dan volume bola. Oke, pesan Bapak tetap jaga kesehatan, tetap makan makanan yang bergizi, dan rajin berolahraga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.